Halo semuanya, IBJ Surabaya, apa kabar semuanya? Saya ingin melihat lambaian tangannya yang sudah hadir secara onsite dan juga mungkin yang online. Dimanapun berada, saya percaya hadirat Tuhan bersama dengan kita semua. Saya undang terutama yang bangkit untuk semua yang hadir secara onsite pagi hari ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama membawa segala yang kita miliki hari ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca satu ayat yang kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu, diambil dari Yosua 3 ayat 15 yang berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu tersebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu tersebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan provisi-Mu Tuhan tidak akan pernah Tuhan terlambat dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau sudah ada di depan Tuhan. Untuk melengkapi kami semua melakukan segala sesuatu yang telah Kau percayakan kami lakukan. Maka hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami letakkan segala Tuhan kekhawatiran kami Tuhan. Pemikiran dan segala Tuhan yang membelenggu kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami menerima suatu pewahyuan yang baru akan firman-Mu. Di mana hidup kami, pikiran kami diubahkan, hati kami di-refresh lagi Tuhan. Sehingga kami memiliki pengharapan yang benar. Dan pengharapan itu atas-Mu Tuhan. Satu nama yang kami sembah yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan hidup kami, segala pujian, pikiran kami hanya kepada-Mu Tuhan. Semua jemaat dikasih Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tos kanan kiri, katakan God is good. Kita sama-sama menyanyikan satu pujian ini. Kita percaya dalam setiap langkah kita Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita mau sama-sama mengatakan Tuhan, sampai akhir nafasku aku mau mengikut Engkau. Amin. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan Tuhan, Kau tak biarkan ku jatuh. Kau menopangku, menopangku. Sama-sama kita nyanyikan yuk. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Yuk sama-sama kita tepuk tangan bersama dan semua. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu.
buat Tuhan kita. Dia layak mendapatkan segala pujian. Dan hari saudara, kita percaya karena Yesus, karena Tuhanlah segala apa yang buruk dalam kehidupan kita digantikan apa yang mulia dalam kehidupan Kristus kita. Well, let's sing it together. Burden of my weakness, you wrap me up in grace. The worst of me succeeded by the best of you. Hey! Oh, oh, oh. Let's rejoice in the Lord. Oh, oh, oh. Sing my heart. My heart is overtaken. My soul is overwhelmed. The worst of me succeeded by the best of you. Sing my dreams have found. My dreams have found their purpose. My future's in your hand. This life would have no meaning if it weren't for you. So loud down, come on. Lay me down, your kingdom come. Still all that is within me. Everybody. All I want in this world is more of you. It is true. It's missing as I fade away. Your light for the world to see. God, it is you. Oh God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way. Everything I have was done for you. Make my life. Make my life transparent. Your life in my display. Every earthly glory goes back to you. I lay my life down. I'll lay me down for kingdom come. Still all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you. It is true, increasing as I fade away. Your light for the world to see. God, it is you who breaks the chains. It is you who lights the way. Everything I have cries out for you. Everybody sing. So I lay me down. Come on. I'll lay me down. Surrender everything to God. Oh, He's good. So I'll lay me down. We trust in you, Jesus. Sing, I lay me down. I'll lay me down. Oh, kingdom. Kingdom come. So long as this within me. 'Cause all I want in this world is more of you. Is less of you. It is true. Increasing as I fade away. Your light for the world to see. God, it is you who breaks their chains. It is you who lights the way. And everything I am cries out for you. Hey! Oh, 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 oh. Sing your church once again. Oh! Kita semua setuju. More of God and less of us. Amin. Saudara, saya percaya kehidupan ini yang Tuhan berikan adalah suatu anugerah. Setiap nafas yang kita bisa hirup dan kita hembuskan sekarang ini, karena itu kasih karunia dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan, pilihan bebas kepada kita. How we live our life. You can choose to live your life for God, or you can choose your life to live the way that you want.
Tuhan gak pernah memaksakan hal ini, saudara. Saya percaya semua di tempat ini kita memiliki suatu di mana kita harus memutuskan dalam hidup ini mau ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan. Saya berdoa bagian ini menjadi suatu momen di mana kita bisa diingatkan kembali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau berikan pada setiap orang di sekeliling kita, anak-anak kita, keturunan kita, legacy apa yang mau kita berikan kepada mereka. Ikut Tuhan bukan perkara mudah, saudara. Sometimes lebih gampang. Kalau kita nggak mau ikut siapa-siapa, bebas. Saya percaya seperti lagu yang kita nyanyikan nanti ini. Waktu kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, anugerahnya turun menguatkan dan memampukan kita. So close our eyes, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau hidup bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan bersama. Kalau ku harus hidup Tuhan, ku mau hidup bagimu. Ku mau tak jauh dari hidup. Ku mau selalu hidup bersamamu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku ikut kehendak-Mu dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Kalau ku hidup Tuhan, angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan diri kita. Di diri kami Yesus. Oh, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau yang layak segala pujian. Ya, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. You are worthy, Lord. Hey, Jesus. Oh, to you, Jesus. You are worthy, Lord. Segala pujian bagi Yesus. You are worthy, Lord. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. See, you are worthy. You are worthy, Lord. Oh, yeah. You are worthy, Lord. Does everything come from you? From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biarlah segala pujian muncul dari kehidupan kita. Kita bersama-sama. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Segala pujian. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day
on, searching one again. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. IFCF Surabaya kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita? Apabila Anda percaya, angkat tangan Anda. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di sini. Jamah setiap dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bila firman-Mu yang disampaikan boleh mengingatkan setiap dari kami, menegur setiap dari kami, menguatkan setiap dari kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau kuat, Engkau maha segalanya, dan Engkau yang memampukan kami Tuhan. Bila firman yang kami dengar tidak hanya seperti informasi lewat, tapi terjadi transformasi kehidupan Tuhan. Ada benih yang akan bangun Tuhan. Hari ini akan banyak komitmen-komitmen dari anak-anak-Mu yang akan mengambil keputusan untuk melangkah atau untuk tidak menyerah Tuhan di dalam melangkah dalam panggilan-Mu. Kami percayakan semua itu Tuhan. Tuhan Yesus, dan pada siang hari ini kami juga berdoa Tuhan. Berdoa untuk Pastor Lina yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Right now we pray for healing flows in Jesus name. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan Tuhan. We pray for complete healing ya Tuhan, untuk kesembuhan secara total untuk Pastor Lina yang saat ini sedang terbaring lemas Tuhan. Kami percaya damai-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu Tuhan akan terus ada bagi Pastor Lina. Kami percaya Tuhan, dalam waktu-Mu ia akan disembuhkan secara total Tuhan. Berdoa juga untuk setiap volunteer-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang melayani hari ini, some of them sakit Tuhan, kehilangan suara tenggorokan Tuhan, sakit ma, ada yang sakit muntaber, whatever it is Tuhan. Kami percaya Tuhan, as we serve ya Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan baru senantiasa. Dan Lord, yang terpenting Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu boleh dibangun senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman ini Tuhan, dari awal hingga akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. IFCF Surabaya kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan apresiasi buat para volunteers yang ada yang sakit semua tapi terus melayani ya. Silakan duduk IFCF Surabaya. Dan teman-teman, hari ini sebelum kita mulai pembacaan firman, ada satu kabar gembira, yaitu kita akan merayakan pemimpin baru yang mengambil komitmen. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on church. Harusnya ada belasan, tapi karena satu dan lain hal akan dirayakan bulan depan. Hari ini kita akan merayakan pertama Robin, core team broadcasting ya bro ya. Kedua Elisa, core team broadcasting juga. Dan juga saudara Randy, core team I Care. Kasih apresiasi sekali lagi church. Ini ada bola yang akan nanti mereka akan taruh di lantai 1 ya selesai ibadah ini. Mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk for my brother Robin, Randy, and my sister Elisa Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka telah menetapkan langkah mereka untuk memberikan hidupnya bagi Engkau. Aku berdoa, ini enggak hanya sekedar melangkah, tapi lelah meninggalkan, enggak Tuhan. Tapi sampai akhir hidupnya Tuhan, Engkau akan pakai hidup mereka Tuhan, menjadi garam, jadi terang Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Orang melihat hidup mereka akan melihat bahwa Engkau hidup nyata dalam kehidupan mereka. Jagai Tuhan senantiasa, berikan damai sukacita-Mu senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa untuk karir, untuk keluarga mereka. Engkau lindungi senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi beri api yang baru, sukacita menyala-menyala, kasih mula-mula hingga akhir hidup kita. Sampai akhir hidup mereka akan melayani Engkau. Apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam lantai semua percaya boleh katakan amin. Congratulations sekali lagi. Congrats ya. Congrats Bin, Elisa, Bro Randy. Thank you so much. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung, karena sedikit teaser, hari ini saya nggak sendirian ya. Hari ini kita akan melakukan talk show with two brothers of mine. Tapi nanti kita kasih sedikit recap. Kita bulan ini belajar mengenai hambatan-hambatan ketika kita mau melangkah dalam panggilan Tuhan. Sedikit recap boleh ditampilkan multimedia. Minggu pertama kita belajar mengenai label negatif. Ini sedih loh teman-teman. Ini Pastor Reman ingatkan dengan sangat luar biasa. Seringkali kita nggak melangkah karena kita punya label, kita merasa nggak mampu dan lain sebagainya. Sedihnya, label itu kadang bukan orang lain, tapi kita yang ngecap diri kita sendiri kadang-kadang. Minggu kedua kita diingatkan dari khotbah Pastor Lina mengenai keraguan. Kadang itu kita ragu. Ketika orang ragu, banyak melangkah atau banyak nggak melangkahnya?
Wah, puji Tuhan kalau melangkah ya. Tapi banyaknya nggak melangkah kadang-kadang gitu ya. Minggu ketiga kita belajar minggu lalu mengenai sikap terburu-buru. Seharusnya kita come, kita listen, kita dapatkan kekuatan hikmah dari Tuhan untuk melangkah. Enggak, kita buru-buru ngelangkah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya capek-capek sendiri. Itu kenapa kalau Anda terlewat, langsung saja ke YouTube dari FGF Surabaya, dengarkan kembali pengajaran akan 3 hal itu. Hari ini kita akan menutup series, sebelum kita akan masuk ke series yang baru minggu depan. Hari ini kita akan belajar masalah yang sangat klasik tapi menjangkit banyak dari kita, yaitu katakan kemalasan. Kemalasan, semua pada langsung senyum gitu ya. Karena ini klasik sekali saya tahu. Ketika saya renungkan, penyebab kemalasan itu apa sih? Kompleks Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat dari Yosua 3, yang sempat dibahas oleh Pastor Iman minggu lalu, paling tidak ada 3 hal teman-teman kenapa kok kita ini malas melangkah menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, kalau kita lihat next slide. Dari Yosua 3 ayat 10 sampai 11. Kalau kita berkaca, itu dikatakan seperti ini di Yosua 3. Engkau akan melihat menyeberang sungai Yordan, melihat sungai Yordan terbuka. Engkau akan mengalahkan, menduduki tanah perjanjian. Mengalahkan orang Het, Kanaan, Hewi, dikalahkan semua. Itu bicara apa? Suatu rancangan Tuhan yang besar. Bukankah kadang itu juga sama dengan kita FGF Surabaya? Seringkali kita mendengar, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan menjadi garam, engkau akan menjadi terang. Engkau akan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali apa kita lakunya? Respon kita? Kita nggak percaya. Enggak kah? Aku nggak merasa terpanggil. Itu untuk si A, si B, leader C, pastor D. Aku mah enggak. Akhirnya boro-boro melangkah. Mencari tahu aja panggilan kita nggak mau. Kita males Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa? Kita lihat banyaknya kesulitan. Kita lihat di ayat 15, loh Tuhan, janjimu kalau kita berkaca dari Yosua 3, ketika kami menapakkan kaki, sungai itu akan terbelah. Tapi loh Tuhan, kami sudah di tepi sungai Yordan, kok sungainya nggak kunjung surut, arusnya tetap deras, menakutkan. Ini juga sama dengan kita. Tuhan, aku mau loh memberikan hidupku, melangkah dalam panggilanmu, atau bahkan beberapa dari kita sudah melangkah. Tapi Tuhan, banyak kesulitan hambatannya, ngatur waktunya sulit, nanti dikata-katain orang lain, kemudian nanti terjadi gesekan gak enak kan, disalah mengerti, capek Tuhan, males lah aku melangkah. Klasik. Yang ketiga juga klasik, kita lihat Tuhan, kalau orang Israel mah enak, mereka punya Yosua, seorang leader, mentor rohani yang takut akan engkau, dengar-dengaran akan engkau, semangat, bring out the best in us. Aku gak punya, aku sendirian hari ini. Padahal loh Bapak Ibu sekalian, ayo look around you, ayo toleh kanan toleh kiri. Kita loh gak sendirian Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan bahwa church, kita di sini ada core team, I care leader, I care coach, hamba Tuhan yang kami tahu, kami sadar, kami gak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Tapi teman-teman, kami rindu untuk berjalan bersama dengan Anda. Jangan sampai kita ini merasa sendirian di tengah keramaian seperti itu, menyedihkan. Itu kenapa? Doa saya pada pagi hari ini, kemalasan boleh ditumpas di FGF Surabaya, amin. Itu kenapa hari ini doa saya, banyak dari Anda yang mengambil komitmen tidak hanya melangkah, tapi mau all out, katakan all out. All out bagi Tuhan, memberikan hidup kita bagi Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka di tengah ketakutan, keraguan, ketidakpastian mereka tetap melangkah. Pertanyaannya, what about us church? Apakah kita mau melangkah walaupun segala sesuatu gak jelas? Apakah ini mudah atau sulit? Dari jawabannya udah kerasa volumenya pelan, sulit sekali. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian saya gak akan gak validasi perasaan Anda atau apa. Enggak, saya ngerti itu tidak mudah. Itu kenapa? Hari ini saya gak akan khotbahin teman-teman semua. Tapi kita akan buka-bukaan. Kita akan cerita padanya family talk, real talk, whatever you name it. Dan hari ini saya gak sendirian. Karena saya akan mengundang 2 brothers of mine. Let's welcome with me Brother Devin Tanuwijaya and Brother Adi Wijaya. Come on FGF Surabaya, kasih semangat buat mereka ya. Hari ini kita gak hanya cerita cuma the good part ketika kita menjalani panggilan Tuhan. Tapi the bad part and also the ugly part. Dan saya tahu ini mungkin bukan pengajaran ayat per ayat. Tapi tetap siapkan catatannya ya teman-teman ya. Karena saya percaya bakal banyak rema yang bicara kepada pribadi lepas pribadi. Semua siap? Are you guys excited? Kasih semangat lagi kepada 2 pembicara kita, come on. Hai Vin, Heidi. Udah enak semua duduknya? Aman semua? Aman. Nafas dulu and say hi. Hai. Hai, halo. Oke. Sebelumnya sedikit perkenalan dikit ya. Devin adalah salah satu I Care Coach di FGF Surabaya teman-teman.
dan juga merupakan icon leader saya. Icon leader family Citraland 3. Loh, jangan ini bukan kampanye loh ya. Icon family Citraland 3. Dan yang kedua, Adi mungkin Anda juga familiar. Adi juga pernah membagikan firman Tuhan beberapa kali di tempat ini ya. Kita langsung mulai yuk, kita langsung ngobrol Vin di I want you to santai aja, buka-bukaan jangan cuma cerita bagus-bagusnya ya. Tapi kita cerita apa adanya, doa kita dari vulnerability justru membangun jemaat yang ada di sini ya. Kita mulai yuk, kita sharing kalau teman-teman. Vindi kalau ditanyain apa sih panggilan Tuhan dalam hidupmu, God's calling dalam hidupmu, kira-kira apa? Devin dulu deh. God's calling itu sebetulnya pertanyaan yang sulit. Jawabannya juga sulit. Oke. Well, pada saat ini saya percaya bahwa apa yang sedang saya lakukan, saya kerjakan, saya layani yaitu dalam memimpin sebuah iCare, Komsel, kalau Komsel di IFGF kita sebut iCare, itu merupakan satu panggilan yang Tuhan taruh dalam hati saya, paling tidak untuk saat ini. Jadi hatimu tuh menggembalakan, melihat orang bertumbuh dalam Tuhan dan lain sebagainya seperti itu? Iya, cuman saya lebih suka dengan kata membangun hubungan, memfasilitasi hubungan. Oke, karena kalau kata gembalakan nanti terlalu berat. Oke. What about you, Di? Kalau kamu ditanya kira-kira apa sih God's calling dalam hidupmu, Di? Waktu tentunya pertama kali mulai memikirkan itu waktu pertama kali melangkah dalam lahir baru terus pelayanan. Awalnya panggilan itu udah sedikit kelihatan jelas gitu. Terus tambah melangkah itu makin tidak jelas gitu. Karena waktu itu saya punya definisi mengenai panggilan yang salah, Pastor. Peran kita itu beda dengan panggilan kita. Karena kita seringkali menganggap peran kita sebagai panggilan. Itu yang saya tangkap dulu salah. Sedangkan sebetulnya peran kita itu kerap kali berubah di setiap musim kehidupan kita. Sedangkan panggilan kita itu tetap sama. Dan dalam kasus saya dan kita semua seharusnya sebagai orang Kristen, panggilan kita adalah tentunya pelayan Tuhan dan pemikul salib. Pelayan Tuhan dan pemikul Ya, salib. itu. Wow, FGF Surabaya kita tadi diingatkan ya, bahwa peran bisa berubah. Tapi esensi dari panggilan itu yang tetap, di mana kita Ya. memberikan hidup kita bagi Tuhan. Ya, betul. Seget. Oke. Pertanyaannya kemudian ketika Devin Adi pertama kali melayani, itu tahun berapa kira-kira? Pertama kali menjawab panggilan Tuhan atau mulai pelayanan. Kapan dan di mana itu? Pertama kali 2009, sekitar 2009-2010. 2009-2010, which is 14 tahun lalu. 14 tahun lalu sekitar di Sydney waktu itu. Di Sydney, wow. What about you, Di? Sama, kurang lebih 2009 pertama kali. Janjian tah? 2009 which is 15 tahun yang lalu 15 ya. tahun. Oke Vin, kalau boleh tanya Vin, kira-kira apa yang waktu itu membuat kamu pertama kali melangkah? Apakah ada pengajaran atau kesadaran atau gimana Tuhan membangkitkan kamu untuk pertama kali mengambil langkah? Oke. Pada mulanya sebagai seorang introvert saya sangat gak mau untuk mau melayani di bidang yang melibatkan banyak relationship, banyak hubungan sama orang-orang. Bahkan kalau bisa di belakang panggung aja cukup gitu. Nah cuman ketika awalnya itu 2007 awalnya itu saya bergabung ke dalam komunitas rohani di Sydney. Dan di sana saya juga mengenal Yesus di sana, saya dibaptis di sana. Dan saya terus mulai melayani di sana, pertama kali pun melayani di bidang multimedia. Bahkan ada masa-masa dalam hidup saya percaya bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saya itu untuk saya menjadi seorang videographer sebetulnya. Oke. Ya. Tapi di perjalanannya ada satu quote, satu pesan dari Pastor Sidney Mohede yang saya cukup percaya, saya cukup memberkati saya. Dia bilang kalau the calling of God is never to do something or to somewhere, but to someone. Panggilan Tuhan lebih dari sekedar kita pergi ke suatu tempat atau kita melakukan atau mengerjakan sesuatu. Tapi Tuhan memanggil kita semua untuk mendekat kepada Dia. Jadi kalau misalnya konteksnya sekarang, saya bisa bilang kalau panggilan Tuhan itu lebih dari sekedar saya mau menjadi videographer, menjadi ICL, icon leader, menjadi pemimpin pujian atau menjadi pastor. Tapi lebih daripada itu bahwa kita perlu punya hubungan dengan Tuhan kita.
Kemudian di 2014 adalah tahun di mana saya pindah ke Surabaya dan tertanam di gereja ini dan bersyukur waktu itu mendapatkan ICL yaitu Farel kalau ada di sini mungkin. Ada Brother Farel, are you here? Ya, saya appreciate karena ICL saya pada waktu itu mau mengambil resiko untuk mengajak saya menjadi bagian dari tim intinya. Dan 1 tahun kemudian saya memberanikan diri untuk menjawab sebuah kebutuhan gereja untuk memimpin sebuah iCare dan semenjak itu sampai sekarang. Nah pertanyaannya gimana dong saya tahu kalau itu panggilan Tuhan untuk saya? Saya percaya saya memegang satu standar atau bisa dibilang parameter, barometer atau apalah standar yaitu panggilan yang dari Tuhan itu selalu membuka peluang untuk orang lain mengenal Yesus. Saya ulang sekali lagi karena menurut saya ini sangat penting. Panggilan yang berasal dari Tuhan selalu membuka peluang untuk orang lain mengenal Yesus. Itu yang membuat saya yakin. Wow, thank you so much. Thank you. Jadi kita, Surabaya kita diingatkan ya barusan ya, bahwa panggilan yang pertama perannya bisa berubah-ubah. Tapi selalu untuk orang lain tujuannya dan itu selalu supaya orang lain mengenal Yesus. Pastikan itu teman-teman ketika kita bicara panggilan tidak terkotak ya mengenai peran-peran kita di dalam gereja. Tapi memberkati orang lain dan membawa orang lain kepada Yesus. So good. Diberkati sementara teman-teman. Kasih ya tepuk tangan buat Devin ya sementara bijak sekali ya nih ya. Ayo Di, what about you Di? Kamu pertama kali gimana ceritanya? Ceritain dong ke teman-teman semua. Iya, saya jadi minder sama Ko Devin. Enggak lah. Ko Devin nih kalau jawab intelektual, wisdomnya kuat banget gitu. Saya receh-receh mulu soalnya. Ya jadi gini Pastor, kalau dari saya realize itu kita ini kan terbiasa dengan prinsip dunia ya. Kita hidup Senin sampai Jumat, kita kerja, prinsip dunia itu nancep di pikiran kita. Which is prinsip dunia adalah kita itu cenderung melihat sesuatu dulu, baru kita percaya sesuatu. Ya. Kita melihat, baru kita percaya, kita beli barang lah, kita lihat, kita cocok, kita nikahi seorang istri atau segala macam seperti seorang. itu. Ya kan, seorang satu. Nah, bedanya dengan konsep firman Tuhan adalah kita dituntut percaya dulu baru melihat. Ini yang sulit. Oleh karena itu pasti untuk melangkah tidak mudah buat kita semua. Sama halnya ketika pertama kali dulu ketika saya pelayanan di suatu gereja, saya gereja itu nggak punya drummer, musisi. Dan ketika itu ada waktu 1 bulan, gembala saya bilang, oke, ada waktu 1 bulan, siapa yang bisa belajar dalam waktu 1 bulan ini, saya angkat tangan. Meskipun saya nggak bisa drum sama sekali waktu itu. Cuman ya bonek orang Surabaya. Itu, fotonya itu? Iya, fotonya itu. Dan akhirnya saya waktu itu ingat, saya pergi ke toko musik, saya nggak beli drum ya, mahalan, beli drumstick. Drumstick $15 apa $12 waktu itu. Dan di rumah saya punya waktu itu di kos-kosan ya, kan lagi kuliah. Di kos saya punya ranjang, bantal sama kasur. Udah main itu aja setiap hari gitu. Sambil lihat YouTube atau akhirnya belajar. Ya puji Tuhan lah, dengan skill yang pas-pasan Tuhan tetap memampukan gitu. Ya puji Tuhan. Terus? Akhirnya ya terus melangkah di tahun berikutnya. Ternyata peran itu yang saya tadi bilang itu berubah lagi gitu. Nah itu saya drummer udah mulai banyak, lalu gembala saya bilang ini kita lagi butuh orang desain, siapa yang bisa? Saya angkat tangan. Padahal ya sekilas background, skill desain saya sebetulnya ya cukup kacau gitu karena kemarin anak saya lagi suka Pokemon, nggak tahu kenapa Pokemon sekarang lagi ngetren lagi gitu. Gitu ya. Terus anak saya bilang, Dedi gambarin Jose Pokemon dong. Saya berusaha menggambar dengan cermat gitu, menggambar Pikachu, saya bayangkan mukanya. Oke, sudah, ini Hello Kitty. Telinganya salah. Oke, akhirnya saya bilang, oh warnanya putih kan? Saya warna kuning. Gak mungkin salah nih. Lihat, ini apa? Itu mah Minion. Oke, ya udahlah, saya print dulu aja gitu. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu, Pastor, skill kita yang pas-pasan, asal hati kita berkelimpahan, Tuhan yang memampukan. Mantap. Ya, itu aja sih. Ya intinya peran saya berubah terus sampai akhirnya di tahun terakhir saya melayani, diajak untuk pelayanan menyanyi karena penyanyinya waktu itu kosong. Kan gereja kecil gitu ya, banyak on and off gitu. Akhirnya ya udah, kalau ini saya menyanyi bisa lah. Bisa. Karena kalau nggak bisa itu bahaya Pastor, merusak hadirat Allah kata Pastor Allen. Gitu. Jadi ya itu sih. That's how you started mulanya. Awal-awalnya. Ya. Oke, itu berarti berapa tahun lalu tadi Vin? 15 tahun lalu. Belasan tahun lalu. Oke. Sekarang belasan tahun perjalanan ya. Sekarang saya minta beneran kali ini nggak usah pakai sugar coating apapun itu.
Dalam 12 tahun ini kan nggak mungkin mulus terus, benar ya. Pertanyaannya adalah apakah kamu pernah merasa males atau ekstrimnya sampai pernah, aduh udah nggak calling-callingan lagi lah, udah nggak usah menghidupi panggilan Tuhan lagi. Ekstrimnya sampai apa mungkin bisa di-sharingkan Kevin, apakah pernah atau belum? Kalau iya gimana ceritanya? Pasti pernah. Oh oke. Karena saya percaya semua kemalasan itu selalu ada, selalu. Cuman kalau misalnya yang bisa saya highlight pagi hari ini mungkin ketika di 2015 sampai 2017 itu masa-masa dimana saya mungkin baru pertama tertanam di gereja ini. Kemudian saya melayani di beberapa area department. Selain menjadi ICL, waktu itu saya juga menjadi teacher di iKids, di kelas super, di kelas 5 dan 6 SD. Kemudian juga sempat menjadi pengajar dan mentor youth. Dan di 2017 kemudian saya dipercayakan menjadi penilik iCare coach. Ditambah sebetulnya semenjak 2015 udah gak single lagi nih, udah tambah tanggung jawab sebagai suami. Nah dari semua role yang ada pada saat itu, saya pikir waktu itu melayani Tuhan itu sangat baik untuk terus ambil semuanya, terus yang penting Tuhan suka gitu. Tapi pada kenyataannya saya merasa energi saya habis dan malahan itu counterproductive. Dari sana ya itu buat saya energi saya dan rasa lelah, rasa malas itu rasanya nyata sekali. Wow, jadi it's real ya. Ya, it's real. Jadi teman-teman merasa lelah, merasa malas dalam perjalanan kita, itu hal yang lumrah kok Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu gimana Di? Pernah nggak atau nggak pernah on fire terus atau gimana Di? Pasti pernah ya Oke. Pastor. Karena waktu itu awal pelayanan itu saya punya pemikiran konsep yang salah gitu. Karena saya punya dua kecenderungan. Yang pertama, saya punya fear of being judged. Saya Dihakimin. takut dihakimi. Karena ketika kita pelayanan biasanya kita melangkah, kita merasa hidup kita udah harus jauh lebih baik, lebih kudus dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya juga punya masalah yaitu tendency to judge. Kalau yang tadi fear of being judged, yang tadi saya juga punya tendency to judge gitu. Jadi ketika itu saya punya konsep itu saya bawa sampai ke pelayanan, akhirnya saya burn out, capek dan merasa apa sih kok pelayan sama enggak jadi pelayan sama aja, di gereja sama di luar gereja sama aja gitu. Tentunya ya itu yang membuat saya akhirnya merasa capek lah, nggak perlu gereja-gereja yang terlalu gimana, nggak perlu yang terlalu serius gitu. Paling ekstrim, titik terendah pernah sampai gimana Di waktu itu? Waktu itu setelah saya melayani 2009 sampai 13 saya lulus kuliah 2013. Saya sempat ya dalam tanda kutip sudah menjadi ateis. Saya udah nggak baca Alkitab, ya udah mulai belajar agama-agama lain, buku-buku tentang ateisme dan lain sebagainya gitu. Karena saya merasa sudah nggak beranu lagi ya, nggak berkelimpahan lagi gitu. Wow, oke. So, ya, it's real ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, sampai sekarang masih ateis enggak kan Di? Enggak, puji Tuhan. Kalau enggak kita turun dulu, kita di belakang dulu. I'm just kidding. Oke, Vin Di, maksudnya dalam perjalanan itu, enggak tahu 2010, di Vin belasan tadi itu. Pertanyaannya terus gimana Tuhan bawa kalian tuh ke journey, sebuah perjalanan sampai Tuhan memampukan sustain apa ya, untuk memelihara bahkan untuk overcome. Mengalahkan itu rasa semua rasa itu. malas, rasa lelah tersebut. Ya. Well, kalau dengan kasus saya, dengan berbagai macam peran yang tadi saya sudah ceritakan, awalnya itu saya mencoba untuk mengatasi kemalasan itu dengan cara mengatur waktu, time management tadinya. Ya itu membantu untuk mengatur, menata ulang semua schedule, jadwal-jadwal yang ada, semua membantu. Tapi Tuhan berbicara pada saya bahwa time management itu sebetulnya bukan tentang waktu. Tapi lebih daripada itu adalah tentang satu kata yaitu prioritas. Prioritas berbicara tentang memilah-milah sebuah weight atau beban yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing, hati saya, untuk di mana beban itu bisa kita berfungsi untuk orang lain. Di satu sisi berguna untuk orang lain maksud saya. Di satu sisi penting untuk kita berani menyatakan iya pada challenges, pada tantangan, pada panggilan Tuhan yang kita sebut.
Tapi di satu sisi yang lain kita perlu belajar juga untuk lebih teliti bagaimana mengatakan tidak. Kalau kita betul tahu tentang prioritas kita, saya rasa nggak perlu ada rasa sungkan, nggak perlu ada rasa bersalah untuk ketika kita mengatakan tidak. Selama kita percaya bahwa ketika kita bilang tidak pada satu hal, itu artinya kita sedang mengatakan iya pada sesuatu hal yang lebih penting, what matter most yang di dalam musim kehidupan kita pada saat itu. Balik ke kasusnya, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan pelayanan iKids dan melepaskan pelayanan youth juga. Untuk apa? Untuk seperti judul hari ini, untuk saya bisa lebih all out dalam menjawab panggilan Tuhan. Wow, teman-teman kita diingetin juga satu dari sharing Devin barusan, pentingnya kita satu kata itu prioritas ya Vin ya. Jadi jangan feel bad teman-teman ketika Anda harus say no kadang-kadang gitu ya. Untuk apa? Supaya Anda tahu limit Anda, supaya Anda sendiri gak burn out. Karena ingat baik-baik ya, FCF Surabaya, church is for people, bukan people for church. Itu kenapa your well-being is more important than what you can do. Amin FCF Surabaya. Itu kita diingatkan ya. Lanjut di, kalau kamu dari kejadian sampai titik terendah tadi sampai hampir ateis itu. Terus gimana Tuhan bawa kamu untuk overcome ini semua? Ya kebetulan waktu itu masih zamannya Facebook kalau nggak salah. Jadi saya buka-buka di Facebook dan saya ditangkap sama Tuhan kembali dengan satu ayat yang saya ingat. Wow. Waktu itu ada di Galatia 1 ayat yang ke-10. Kalau boleh saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah melalui ayat ini saya mulai tertampar Pastor. Selama ini seolah-olah saya pelayanan itu untuk memvalidasi, membuktikan diri saya bahwa saya sudah menjadi orang yang lebih baik. Padahal bukan itu konsep pelayanan. Pelayanan bukan berarti kita mencari perkenanan di hadapan orang lain, keluarga kita atau sosial kita. Tetapi itu tentang perkenanan pribadi kita terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Lalu ada hal yang kedua yang menguatkan saya tentunya ketika saya sudah kembali aktif lagi dalam pelayanan. Ketika saya lagi capek kayak yang Ko Devin alamin tadi. Kadang kita grafik orang Kristen itu kan memang kayak roller coaster ya. Jadi Bapak Ibu don't feel bad kalau pas turun. Yang penting kayak sahamnya BBCA ya. Gini turun naik lagi gitu ya. Sebut merek maaf. Sensor ya Mulmet ya. Okay. Yang penting kalau ditarik garis lurus selama ini tetap naik. Meskipun ada turun jatuh bangunnya gitu. Nah yang terakhir itu yang menguatkan saya tentunya komunitas saya gitu ya. Komunitas rohani, tentunya teman-teman dari iCare, teman-teman sepelayanan. Ketika kita sakit itu kan dua macam ya. Sakit dalam fisik tubuh ataupun sakit pikiran, sakit hati gitu. Nah tetap yang menguatkan adalah teman-teman. Dan terutama leader saya juga di sini yaitu Pastor Chef. Yang dari dulu iCare Ambengan sampai di equipping, terus di discipleship juga menjadi leader saya ya. Puji Tuhan, beliau ini punya api yang nggak pernah mati gitu ya. Jadi kalau api saya padam, saya tolong dibakar pastor gitu. Nanti udah kobar lagi gitu ya. Ya intinya dari dua hal, firman Tuhan sama komunitas. Wow. Dari sharing Adi barusan teman-teman kalau kita perhatikan ada dua kata kunci. Kalau dari David tadi prioritas. Kalau dari Adi tadi pertama motivasi sama kedua komunitas ya. Pentingnya itu semua. Jadi teman-teman Tuhan pakai segala macam cara. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Amin teman-teman ya. Tuhan akan pakai segala cara untuk menangkap Anda kembali. Yang penting hati kita terbuka siap dibentuk senantiasa. Amin ya. Nah Devin sekarang ini ada gambar dulu multimedia ditampilkan. Nah ini ada gambar Adi waktu muda sama Devin waktu muda. Nah ini kapan by the way Devin ya? Ya waktu itu. Sekitar 2009. 2009. Ya. Adi juga sama. Imut banget deh. Oke, Vin, kalau gini, ini kan waktu lahir baru lah ya. Saya percaya teman-teman di sini juga ada yang baru lahir baru juga dan lain sebagainya. Ya cuma nggak usah lah, anggap aja bicara kepada yang Devin, yang Adi. Kalau kamu punya kesempatan mengenai panggilan Tuhan, apa yang mau kamu sampaikan kepada yang Devin, disampaikan kepada yang Adi dan kenapa kamu sampaikan itu? Siapa tahu bisa menginspirasi banyak dari teman-teman di sini. Silakan Devin duluan. Kalau buat saya simple. Just enjoy your journey, menikmati perjalanan bersama Tuhan.
kalau minggu lalu Pastor Raymond bilang di khotbahnya yaitu pursue His presence. Tentang bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan, kenal siapa Tuhan, PDKT lah, pendekatan sama Tuhan kayak zaman kita pacaran. Karena saya percaya kalau kita mengenal Dia dan suaranya, gak mungkin Tuhan gak menuntun kita kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi gak mungkin kalau kita kenal siapa Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa yang Devin, kenapa waktu itu? Saya rasa kalau misalnya saya tidak mengenal Yesus, saya bakal punya 1001 macam alasan untuk berdiam diri di comfort zone saya, bahkan untuk memimpin iCare yang tadi menggunakan ada banyak komunikasi di sana, ketemu banyak orang. Saya rasa itu di luar, out of my league. I see, wow. Jadi teman-teman kita diingatkan ya, kalau kita dalam menjalani, menghidupi panggilan journey kita, jangan kita cuma fokus Tuhan apa yang kau mau, do and do apa yang aku lakukan, tapi enjoy relasinya dengan Tuhan sendiri itu ya Vin. That's what matters most dibanding dengan intinya semua itu ya. Thank you so much Vin. Itu yang Devin. Oke Di, what about you Di? Kepada yang Adi yang tadi di foto itu, apa yang mau kamu sampaikan Di dan kenapa? Mungkin saya ingin menyampaikan kepada diri saya yang dulu atau mungkin buat Bapak Ibu di sini yang sekarang sedang memikirkan untuk melangkah lebih maju. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkanlah Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Saya setuju sekali sama Ko Devin tadi bilang hubungan itu paling penting dengan Tuhan. Karena ketika saya awal pelayanan, saya fokus on my skills. Kayak saya latihan musik, latihan drum, saya belajar untuk ABCD, saya fokus untuk kekuatan diri saya sendiri. Dan maaf, kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas. Sehingga kalau kita terus bergantung kepada kekuatan kita sendiri, gak akan tahan lama. Pasti akan putus di tengah jalan gitu. Oleh karena itu mungkin saya cuma bisa menyampaikan, andalkanlah Tuhan, bukan kekuatan kita. Yang kedua, mungkin jangan pasang ekspektasi yang terlalu muluk-muluk kepada manusia. Ekspektasi tersebut hanyalah kepada Yesus saja. Karena manusia gimana-gimana masih pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah, itu normal gitu ya. Ketika dulu awal masuk saya gereja, saya merasa bahwa pendeta itu pasti harusnya lebih kudus dari pelayan. Gembala lebih kudus dari pendeta. Padahal kalau kita cek Pastor Bob kakinya belum ngawang Bapak Ibu ya. Masih mendarat gitu. Sepatunya aja tinggi kayak kelihatan ngawang gitu. Ya jadi ya intinya jangan pasang ekspektasi yang terlalu muluk-muluk terhadap sesama manusia. Kita harus bisa mengerti bahwa ekspektasi tersebut hanya untuk Tuhan. Wow, that's good. Teman-teman dari sharing Adi tadi saya dapat dua hal. Pertama itu mengenai jangan sampai pasang ekspektasi pada manusia. Yang kedua aku juga dapat gini Di. Tadi kamu bilang jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita gitu ya. Teman-teman kadang-kadang sering gak sih kita tuh terlalu memegang erat-erat peran dan pelayanan kita, justru pelayanan itu malah jadi idol dalam kehidupan kita. Itu bahaya juga loh. Kadang-kadang kita gak mau melepas, kadang-kadang kita kayak mengagungkan bahkan di atas Tuhan. Padahal yang pernah saya dengar quotes dari Pastor Charles ada dikatakan never elevate the gift, hadiahnya above the giver. Or else your gift become your God. Bahaya banget. Thank you so much for reminding. Kasih apresiasi buat mereka ya teman-teman. Ini belum selesai karena habis ini Vin di dalam waktu 3 menit, masing-masing 3 menit ya. I want you to encourage, impartasikan kepada teman-teman di FGF Surabaya. Pertama kamu dulu bicara kepada teman-teman yang selama ini yaitu segan. Mau melangkah nggak ya, nggak ada keberanian. Apa yang mau kamu sharingkan, bagikan supaya mereka dapat berani melangkah dalam 3 menit habis ini ya. Kemudian Vin, aku juga percaya kalau kita jujur-jujur buka-bukaan sama teman-teman juga some of us ada yang capek, lelah, males, mau give up, bahkan sudah give up. Mungkin ada encouragement dan impartasi yang bisa kamu bagikan dalam 3 menit ya. So let's welcome, pertama kita welcome Adi Wijaya teman-teman yuk. Silakan Di, time is yours. Ya, selamat pagi, shalom lagi Bapak Ibu. Saya tahu kalau kita mau melangkah dalam panggilan Tuhan, mungkin dalam pelayanan atau mungkin saudara dituntut lebih untuk melangkah lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu bukan hal yang mudah bagi setiap kita. Gak peduli usia, gak peduli berapa lama jadi orang Kristen, itu bukan hal yang mudah, saya sangat tahu itu. Banyak hambatan dan rintangan, ya seringkali gak cuma hambatan secara duniawi, tapi hambatan secara mental, pikiran, perasaan kita. Kayaknya ada sesuatu yang menghambat kita untuk kita melangkah lebih maju.
Cuman Bapak Ibu saya cuman ingin memberikan gambaran bahwa konsep dunia kita ini sangat berbeda dengan konsepnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu di konsep dunia, kita ini dituntut pertama adalah mampu dulu, skill penekanannya. Kalau Bapak Ibu mau ngelamar kerja, mampu dulu, bisa dulu sesuai skill setnya, baru melangkah mau kita mengirim CV resume kita kepada yang buka lowongan kan. Yang terakhir kalau Anda sukses, baru Anda menerima penghargaan, anugerah, reward, achievement, prestasi, kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi konsep Tuhan berbeda Bapak Ibu. Anugerah itu diberikan Tuhan ketika awal kita lahir baru. Ketika Anda percaya Tuhan sebagai juru selamat, Yesus sebagai juru selamat, Anda sudah dianugerahi anugerah tersebut. Dan yang perlu kita lakukan step keduanya adalah kita mau dulu untuk kita melangkah. Masalah mampu atau tidak mampu itu urusan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Ada amin? Amin. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah saya ada satu ilustrasi singkat tentang kisah nyata dalam hidup saya. Saya punya seorang anak kecil lagi sekolah minggu di bawah usia 4 tahun namanya Jose. Ketika itu pulang sekolah saya mau anterin dia untuk beli es krim. Dan di mobil dia lagi bosen mungkin dia ambil tisu. Dia sobek kecil-kecil tisunya dan dia sebarkan seperti menanam padi gitu ya di mobil saya. Puji Tuhan punya anak melatih kesabaran Bapak Ibu. Akhirnya sampai di toko es krim saya di depan parkiran saya kaget. Wih ini apa gitu padahal baru dibersihkan mobil baru dicuci gitu ya. Terus saya bilang Jose, jadi tahu Jose bosen perjalanan lama gak boleh main HP akhirnya ambil tisu sobek-sobek. Iya. Jose tetap mau beli es krim gak? Dia bilang iya mau. Bisa gak bersihkan? Lalu dia diem. Jose, Daddy minta tolong Jose tanggung jawab. Kalau kamu mau beli es krim, bersihkan dulu tisunya, baru kita beli es krim. Lalu dia bilang, bisa Jose? Bisa Daddy. Dengar es krim langsung anak kecil mangguknya lebih keras gitu. Akhirnya dia langsung pick up tisunya. Wah 1, 2, 3, 4. Sampai 5 tisu dia berhenti. Jadi udah gak kuat. Loh, kamu mau es krim gak? Mau, tapi gak kuat. Akhirnya siapa? Bapaknya, Bapak Ibu ya, yang congkok-congkok ambilin satu-satu sampai selesai. Dan kita at the end beli es krim juga akhirnya. Bapak Ibu, saya menceritakan kisah ini tujuannya apa? Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu. Bukankah seringkali kita mengalami di posisinya anak saya tadi, Jose? Kita dituntut untuk kita melayani Tuhan, kita tapi melihat banyak tisu di kehidupan kita, serpihan-serpihan dalam kehidupan kita yang belum beres. Mau melangkah, gak bisa, masih terlalu sibuk, kerjaanku belum settle. Gak bisa, keuanganku masih belum beres, aku masih punya banyak tunggaan. Gak bisa, aku masih punya masalah di rumah tanggaku belum beres. Orang tuaku belum beres, hubunganku sama orang di gereja juga banyak yang belum beres. Boro-boro pelayanan, ntar dikirain aku apa. Bapak Ibu, berapa kali seringkali kita merasa tidak mampu untuk kita melangkah lebih maju. Saya mau kembali ke cerita tadi. Ketika saya tanya sama anak saya, mau Jose untuk bersihkan tisunya, saudara tahu nggak? Hati saya sebetulnya tahu nggak bahwa anak saya nggak mampu. Ya. Pastinya saya tahu dia nggak akan mampu. Tapi dalam hati saya tetap akan belikan dia es krim bukan? Bapak Ibu, tapi yang saya lihat apa? Ketika dia mengangguk, mau bersihkan Daddy, mau tanggung jawab. Hati saya itu tersentuh. Anak saya mau berusaha tanggung jawab. Bapak Ibu sama halnya, itu cuman saya loh, Bapak yang di dunia loh. Apalagi Bapak kita di surga. Ketika melihat kita bicara yes Father, yes Lord, aku mau melangkah, aku mau. Meskipun masalahku masih banyak, meskipun kanan kiri bilang lu siapa, lu bukan siapa-siapa. Tapi ketika Anda melangkah, satu demi satu. Mungkin Anda cuma pick up 5 tisu, it's okay. 5 langkah Anda berhenti, it's okay. 6 langkah Anda mau putus asa, it's okay. Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu semuanya. Ada amin? Ada amin? Siap untuk melangkah lebih maju Bapak Ibu? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. God bless you. Thank you Di. Saudara, tahukah saudara bahwa durasi mengikuti Yesus, durasi kita mengenal Yesus tidak menjadikan kita serta-merta kebal terhadap rasa malas, rasa lelah itu. Karena rasa malas bisa muncul di situasi manapun. Kalau ketika harapan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, bisa muncul di sana. Merasa jalan sendirian, bisa malas di sana. Merasa setiap hari kita melayani week in, week out,
bahkan dalam pelayanan kita bisa merasa malas tersebut. Merasa dikecewakan oleh teman-teman iCare, teman-teman sepelayanan, atau bahkan dikecewakan pemimpin kita sekalipun, ada rasa malas, ada rasa lelah di sana. Church, tahun lalu saya mengalami kondisi-kondisi tersebut. Saya merasa stuck, merasa terjepit, merasa frustasi, kalau bisa dibilang merasa mager ketika saya melakukannya, ada setengah hati saya melakukannya. Namun sebelum itu saya mempertanyakan kepada Tuhan, apakah ini saatnya saya untuk menyerah melayani-Mu di posisi tersebut? Well, it's real, tapi ada satu momen yang saya ingat waktu itu malam ketika jam 9 sekitar, persis setelah nganterin anak-anak tidur di kamarnya, kemudian saya kembali ke kamar, tiba-tiba ada teman saya, mentor saya, menelpon saya untuk menanyakan kabar. Random. Pada saat itu saya terima dan saya memberanikan diri untuk bercerita, memberanikan diri untuk terbuka, vulnerable dan jujur. Apa adanya, menceritakan apa yang ada dalam hati saya, perasaan saya. Saya kira saya bakal mendapatkan sebuah ceramah yang panjang lebar gitu. Untuk kamu jangan begini, jangan begini. Tapi respon yang saya dapat justru sebaliknya. Respon yang saya dapat berupa pertanyaan simple. Pertanyaan, who do you serve, Vin? Siapa yang kamu layani? Pertanyaan tersebut membuat saya terus berpikir, siapa yang saya layani sebetulnya? Apakah saya melayani gereja? Apakah saya melayani pemimpin saya? Apakah saya melayani ego saya? Atau betul-betul saya melayani Tuhan saya? Kalau dipikir, ya juga pelayanan itu sebetulnya bukan milik kita. Pelayanan bukan untuk kita. Tapi pelayanan adalah tentang kita, tentang Tuhan, melalui kita. Yang saya mau highlight dari sepenggal cerita pengakuan dosa tadi adalah keberadaan orang lain di sekitar kita mungkin nggak menyelesaikan masalah kita. Mungkin tetap ada rasa frustasi tersebut. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk menguatkan kita dan bilang ke kita, be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sehingga kita bisa punya keberanian untuk terus melangkah dalam setiap pelayanan kita ketika kita sedang merasa capek. Ketika kita sedang mengalami rasa susah, rasa malas tersebut, sebetulnya itu adalah justru saat yang paling tepat untuk kita masing-masing bisa melangkah mendekat kepada komunitas rohani. Maksud saya komunitas adalah sekumpulan orang-orang percaya. Saya bacakan di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Jika ada di antara saudara sekalian di sini yang sedang mengalami masa-masa stuck, masa-masa frustasi, masa-masa mager, bahkan masa-masa sekarang sedang cuti atau sedang berhenti melayani Tuhan untuk alasan apapun, izinkan saya pagi hari ini untuk menjadi teman saudara dan menanyakan pertanyaan yang sama. Who do you serve? Siapa yang kamu sedang layani? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, kasih apresiasi. Thank you, Vin. Thank you so much. Berapa banyak diberkati dari sharing Adi dan Devin. Kasih apresiasi sekali lagi ya buat my brothers. Saya undang present worship team boleh bergabung. Teman-teman, saya gak akan menambahkan lagi karena saya percaya tadi yang disampaikan sudah pasti doa saya itu benih. Yang menguatkan setiap dari Anda yang mau melangkah pertama kali. Jangan merasa kita ini gak punya apa-apa. Enggak, tadi kita udah diingatkan yang penting mau dulu nanti kita dimampukan. Sama yang kedua, Anda yang mau give up, jangan give up ya. Karena itu kenapa izinkan saya sedikit recap langsung aja lah ya. Tadi saya dikatakan di awal pertama, kita merasa gak terpanggil church, gak benar. Saya mau katakan bahwa panggilan ilahi pasti ada bagi kita semua. Katakan pasti ada.
pasti ada setiap dari Anda. Mau apapun panggilan Anda. Dan gini loh, Bapak Ibu sekalian, jangan kita tuh merasa kecil. Oh, panggilanku tuh bukan menggembalakan ratusan orang, ribuan orang, aku ini siapa. Enggak. Next slide, saya mau katakan, IFJF Surabaya, bahwa panggilan Tuhan tidak diukur dari seberapa besar atau kecilnya di mata manusia. Tapi panggilan Tuhan itu ketika kita diukur dari mana sih? Ketika kita terus setia melangkah, satu langkah. Tuhan ngerti kita sulit, tapi kita terus melangkah, di sanalah engkau setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa church, bahwa apa itu yang kedua, saya sampai lupa. Apa namanya? Oh, kesulitan. Teman-teman, jangan sampai kita tuh cuma fokus ke kesulitan dari sharing Adi and Devin. Kita diingatkan, fokusnya jangan ke kesulitannya. Jangan fokusnya itu ke panggilannya, kita harus ngapain, kapan lagi, enggak. Fokusnya kepada Tuhan. Relationship dengan Tuhan, itulah yang terpenting teman-teman. Dan it's okay juga, beberapa dari teman-teman yang sudah melangkah belasan tahun lelah, learn to say no. Nanti kalau saya boleh simpulkan dari Adi and Devin, kombinasi courage to say yes and wisdom to say no, Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang ketiga yang saya mau ingatkan, jangan sampai Anda merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Sekali lagi, kami para hamba Tuhan, para iCare leader, iCare coaches, siap berjalan bersama dengan Anda ya. Jadi kita nggak lagi main gereja, tapi di sinilah esensi gereja, di mana kita bertumbuh bersama. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saya berhenti berbicara, tapi saya benar lampu dipadamkan. Saya kepingin benar-benar teman-teman kita prophetic. Kita akan pujikan satu lagu ini, jadikan sebuah act of surrender. Langkah kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini beberapa dari Anda Roh Kudus gerakkan dua hal. Yang pertama, yang Anda mau melangkah tapi takut, Roh Kudus sedang ketuk pintu hatimu, jangan kau keraskan. Yang kedua, saya bicara kepada Anda yang mungkin sudah melangkah, sudah capek, sudah mau give up, bahkan sudah give up. Roh Kudus ingatkan, beri engkau kesegaran yang baru, beri conviction yang baru. Dan saya minta dengan rendah hati, tidak bermaksud untuk mempermalukan Anda. Siapa untuk mempermalukan? Enggak. Tapi kalau Anda tergerak, selama kita memujikan lagu ini, dan nanti juga saya akan doa. Tapi selama kita pujikan lagu ini, kalau Anda tergerak, datanglah ke altar Tuhan. Kami hamba Tuhan siap mendoakan Anda di sini. Maju ke depan buat dua dari Anda yang mau memberikan hidup pertama kali. Dan yang mau recommit yourself. Kita pujikan, ini aku, semua hidupku. Ku serahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Saya undang semua boleh berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita resapi lagi dari awal lagi. Ini aku Tuhan, semua milikku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan, Masa lalu kita, dan kebanggaan, suka dan duka, hasrat dan harapannya terbayang. Use us Lord Jesus. Masa depan, Holy Spirit touch every one of us. rencanaku, semua ku serahkan dalam. Come on IFJF Surabaya, pujikan ini bersama-sama. Persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhan.
Some of you yang Tuhan ketuk pertama kali, saya minta deklarasikan, jangan cuma angkat tangan, maju ke depan. Come on FCM Surabaya, yang di lantai 4, lantai 3, kami berdoa bagi Anda. Maju ke depan, deklarasikan, jadikan komitmen Anda. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Come on, come on church. Some of you, Tuhan panggil untuk recommit. Maju ke depan. Kami rindu untuk berdoa bagi Anda. Kalau ada dari Anda, maju ke depan. Come on FCM Surabaya. Deklarasikan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu. Bersembahkan kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Come on, puji Tuhan. There is more. Come on FCM Surabaya. Maju, you are not alone. Come on church. Majulah di altarnya. Deklarasikan. There's revival in this place. Come on FCM Surabaya. You are not alone. Yang di lantai 4 turun ke bawah aja. Turun aja gak apa-apa. Untuk kemuliaan-Mu. Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan bangkitkan lebih. More than this. Come on church. Bapak-bapak, ada beberapa dari Anda, jangan keraskan hatimu. Come forward. We're gonna take time for this. Maju. Pastor Fendi boleh bantu. Come on church. God is more than this. Kemuliaan bagi Tuhan. Let's worship Him. Berikan hidup ini sebagai persembahkan yang berkenan padamu. Persembahkan Yes Lord. kepadamu Ini hidup kami Tuhan. Oh, for you Jesus. kemuliaan. We're gonna take time church. Gak usah sungkan. Yang di lantai 4 seperti ibadah pertama. Lari turun ke bawah. We're gonna take this time. We are here for you church. We believe in you Lord Jesus. We trust you Lord Jesus. Kita gak bermain gereja-gerejaan Tuhan. Di hadapan-Mu kami benar-benar sungguh Tuhan. Mau memberikan hati kami Tuhan. Kami gak mau melewati tahun ini, bulan ini begitu aja. Kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu akan urapan-Mu Tuhan. There's something big that you gonna move in the midst of us Lord Jesus. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin belum maju atau beberapa dari mereka sudah lelah Tuhan. Aku berdoa Engkau juga urapi Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di lantai 4, di lantai 3 yang menyaksikan online Tuhan. Ada urapan-Mu mengalir Tuhan. Ada suatu conviction yang baru. Kami hanya melayani karena rutinitas. Ada suatu dimensi baru, dimensi doa, dimensi pengenalan akan Engkau Tuhan. Di mana kami rindu datangnya dari hati kami yang terdalam. Bahwa kami rindu melihat nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu beneran Tuhan, gak cuma lip service. Bahwa banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Boleh mengenal Engkau. Karena ini menyangkut eternal destiny dari banyak orang Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan. Pakai kami untuk berani bersaksi. Berani menggunakan apapun resources yang Kau percayakan Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih, thank you for your sweet presence Lord Jesus. Thank you for your sweet presence Lord Jesus. Kami sekali lagi deklarasikan Tuhan, bahwa hidup kami punya-Mu, hidup kami milik-Mu, dan hidup kami bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Ku berikan hidup ini Tuhan. Come on FCM Surabaya, worship. Persembahkan hidupku
urapanmu yang mengalir Tuhan. Thank you so much for my brother dan sister yang berani mengambil komitmen Tuhan. Engkau meteraikan senantiasa Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama dengan mereka. Engkau terus urapi, berikan talentamu, berikan keberanianmu, berikan apimu senantiasa sampai akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaatmu di tempat ini juga Tuhan. Engkau boleh lawat sekali lagi Tuhan. Berikan keberanian Tuhan untuk bersaksi bagimu. Hidup kami Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Tidak pernah tentang kami, tapi it's always about you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, semua percaya boleh katakan amin. Silakan duduk FJF Surabaya, kita akan saksikan Seed News berikut ini. Halo Beb. Halo, kok subuh banget deh pulangnya? Ya, kerjaan. Kenapa? Tadi ada masalah lah. Enggak, biasa kok. Ini istri satu ya, gak tahu ya udah capek, lapar, habis pulang kerja. Beb, makan dong. Iya. Udah aku siapin. Sabtu nanti ada birthday 1 tahunnya Zek loh. Jangan lupa, aku udah bilang kita datang. Masukin di kalender. Iya. Sungguhan loh. Iya. Warriors' third stop on this 5-game trip. Their one and only visit to Brooklyn as they take on the Nets. Be, Ya, ulang tahunnya Zek nanti ada dress code loh. Kamu udah ada baju belum? udah. Yang mana? Udah tak siapin. Gimana? Lapo ae sih, gak tahu tak lagi nyantai. Be, ini bagus gak? Bagus. Lihat aku dulu. Iya, bagus, dua-duanya bagus. Bagus. Beneran nggak? Bener. Kalau ini sama ini bagus mana? Kayaknya dua-duanya oke. Oh, Beb, aku basket dulu ya. ya. Loh, nanti acaranya jam 1 loh, jangan lupa. Iya. Loh, Beb, Nah, kok udah siap? Mau kemana kamu? kan hari ini ulang tahunnya Zek. Cuma birthday 1 tahun aja loh, kok repot. Ayo cepetan. Oke. Ih, udah diingetin berapa kali juga. Be, kita perlu ngomong. Ngomong apa lagi sih? Ya kamu itu loh. Ini sering loh terjadi, nggak cuma sekali doang. Iya. Diingetin berkali-kali. Iya, aku minta maaf, sorry. Yang penting buat aku tuh nggak pernah meter buat dia. Sebelah berantem terus. Selesai. Ya istri ya ampun. Ih, suami tuh suka lupa, nggak bisa diomongin. Makanya. Mereka tuh harusnya ikut. Apa? MCU. Oh, MCU. Iya bener-bener. Marriage check up. Marriage itu heart to heart itu. Biar apa sih? Biar bisa ngomongin yang susah-susah. Iya. Biar masalah selesai. Iya. Biar makin hot and spicy. Iya. Kamu Jangan lupa ikutan ya. rugi kalau nggak ikutan.
Singles Night is finally here. Cari jodoh gak pakai galau. Senin 26 Februari jam 7 malam di IFGF Surabaya. Kelas Agrodeeper telah dibuka bersama Pendeta Dr. Yosef Yunando mengenai introduksi perjanjian lama. Kelas akan diadakan pada tanggal 4 Maret setiap Senin selama 4 kali pertemuan jam 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang. Halo semua, saya Pastor Bob, host Anda pada pagi hari ini. Welcome to IFGF Surabaya, Anda yang hadir secara onsite maupun yang online. Untuk teman-teman yang hadir secara onsite, yang baru pertama kali, kita rindu berkenalan dengan Anda. Nanti bisa mampir di lantai 1, ada teman-teman dari Connect Team yang bisa melayani Anda dengan lebih baik lagi. Oke, siapa yang diberkati pada hari ini dengan talk show dan khotbah dari Pastor Seva bersama dengan Adi dan David. Boleh lambaikan tangan, boleh berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah membagikan firman Tuhan, thank you so much. Anda yang tadi mengambil langkah untuk mau menjawab panggilan Tuhan. Saya berharap Anda sadar bahwa panggilan Tuhan ini gak hanya di dalam rumah Tuhan, gak hanya di dalam gereja Tuhan, tapi juga bisa dalam keluarga Anda. Tempat marketplace di mana Anda bekerja. Tetapi rumah Tuhan menyediakan tempat di mana Anda bisa menjawab panggilan itu dan melatih diri Anda untuk semakin handal di dalam menggenapi panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, saya rindu Anda untuk step into God's calling. Dengan salah satu caranya adalah Anda bisa nanti yang belum tahu pelayanan apa yang ingin Anda ambil, Anda bisa ke lantai 1. Ada teman-teman dari Connect Team atau Info Booth di sana yang siap untuk menjelaskan ada pelayanan apa saja, department apa saja. Saya senang banyak teman-teman yang memikirkan tentang marketplace. Bagaimana ya teman-teman yang lagi mulai usaha itu bisa kita bantu supaya mereka usahanya berkembang. Teman-teman yang di parenting, bagaimana ya mereka yang punya anak ini supaya ngerti caranya ganti popok sehingga lahir pelayanan-pelayanan seperti Parenting 101, 102 dan lain sebagainya. Saya percaya Anda punya banyak sekali talenta yang Tuhan mau pakai. So let's step into God's calling secara bersama-sama. Nah, Anda yang rindu untuk mengenal lebih lagi dari beberapa departemen Anda, sekali lagi bisa check out di lantai 1, Info Booth ataupun teman-teman dari Connect Team. Untuk pemberian dan persembahan Anda bisa belikan secara transfer ataupun melalui QR Code yang tertera di layar Anda. Dan Anda yang rindu mengikuti acara-acara IFGF Surabaya ada di media sosial platform kita, baik YouTube, Instagram, ataupun I don't know if we are in Facebook, but in our media sosial Anda bisa mengikutinya di sana. Apalagi yang saya miss ya? Oh, hari ini, yes. Hari ini kita ada 5 anak yang akan kita dedikasikan bersama-sama. Sehingga tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan sedikit dulu aja mengapa kita esensinya ada dedikasi anak. Karena kita tidak percaya akan baptisan anak. Sehingga kita percaya anak-anak ini kita bawa ke dalam rumah Tuhan, kita dedikasikan, dan orang tua lah sebetulnya yang mengambil peran yang lebih besar dalam hal ini untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka seperti anak-anak panah dan orang tua sebagai busurnya. Kita yang akan meluncurkan nanti kemana Tuhan yang mau mengarahkannya. Ada 5 anak yang akan kita undang bersama-sama, kita akan doakan bersama dengan para pastor seperti ini. Ada anak Audrey Ilsa Anderson, anak dari saudara Axel Sean dan Jacinda. Silakan maju ke depan. Anak Ezekiel Jurgen Hartono, anak dari Michael dan Fanny, boleh maju ke depan. Anak Gwen Emily Lukito, anak dari saudara Rivaldi Stanley dan Stefani Natalia, boleh maju ke depan. Anak Kayla Louis Gunoharjo, anak dari Steven dan Vincentia Leoni. Anak Ralph Nathaniel Rahmat, anak dari Christian dan Ivana. Boleh berikan aplaus untuk anak-anak di tempat ini. Saya undang untuk pastor boleh sambil berdoa untuk setiap anak-anak. Kita minta juga jemaat boleh bangkit berdiri. Kalau nggak keberatan Anda bisa mengulurkan tangan. Dan kita setelah ini akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Thank you Lord Jesus.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang didedikasikan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini ada di dalam rencana yang Tuhan inginkan. Kau taruh mereka di dalam setiap keluarga, untuk setiap orang tua. Kami berdoa untuk Axel, Sean, dan Jacinda, untuk Michael, William, dan Fanny Tuhan, untuk Rivaldi, Stanley, dan Stephanie, untuk Steven dan Vincentia Leoni, untuk Christian dan Ivana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sedang pakai para orang tua di tempat ini untuk mendidik mereka di dalam takut akan Kau. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kemampuan untuk senantiasa memiliki kesabaran, memiliki kasih yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak itu tumbuh dewasa di dalam pengertian akan Kau. Sehingga masa depan mereka Tuhan Kau yang jamin, masa depan mereka aman ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan anak Audrey, Ilsa Anderson. Kami dedikasikan anak Ezekiel, Jurgen Hartono. Kami dedikasikan anak Gwen, Emily Lukito. Kami dedikasikan anak Kayla, Louis Gunaharjo. Kami dedikasikan anak Ralph, Nathanael Rahmat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya mereka adalah anak-anak yang telah Kau panggil untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Untuk hidup senantiasa memuliakan Tuhan sampai akhir hayat mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, boleh angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Saat kami mulai mengambil langkah to step into your calling, aku berdoa Engkau mampukan setiap anak-anakmu di tempat ini. Engkau berikan mereka gak hanya kemampuan tetapi juga kegigihan. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan sulit, tetapi mereka gak akan menyerah, mereka akan terus. Karena mereka tahu kekuatan mereka bukan oleh kuat gagah mereka, tapi Roh Kudus yang memampukan. Aku berdoa Tuhan, Kau perjelas yang panggilannya belum jelas, Kau perjelas di mana Engkau memanggil mereka, di keluarga mereka, di komunitas mereka, di tempat kerja mereka. Kau pakai secara luar biasa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai, memampukan, dan membuat mereka berhasil dimanapun Kau panggil, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang, senantiasa bangkit dan bersinarlah karena terang-Mu telah datang. Pakai setiap daerah mereka Tuhan, to continue to alive in your calling. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Congratulations to all parents. God bless you and have a good Sunday.